Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi paham dengan teman-teman semuanya. Saya Vino Lazalianti dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CPMK 1. CPMK 1 berisikan tentang model bisnis. Model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Pengertian model bisnis dapat dibelah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada model bisnis sebagai metode. Pengertian model bisnis sebagai metode adalah model bisnis adalah suatu cara untuk menciptakan nilai. Yang kedua, model bisnis dilihat dari komponen-komponen atau elemen. Pengertian model bisnis dilihat dari komponen-komponennya. Misalnya adalah komponen bisnis terdiri dari komponen produk, manfaat, dan pendapatan, pelanggan, aset, dan pengetahuan. Yang ketiga, ada model bisnis sebagai strategi bisnis. Pengertian model bisnis sebagai strategi bisnis adalah model bisnis yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan. Lalu, model bisnis juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, unggul dari kompetitor. Manfaat dari bisnis model adalah dapat membuat bisnis lebih unggul dari kompetitor. Hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnis dari kompetitor dan tidak memikirkan hal tersebut. Yang kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Investor tidak peduli bisnis apa yang akan baru dijalani atau sudah lama, asalkan mempunyai bisnis model yang mendapatkan profit banyak. Investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Yang ketiga, manajemen keuangan yang teratur. Melalui model bisnis, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keuangan dengan baik, sebab kebanyakan bisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan, sehingga tidak bertahan lama. Jenis model bisnis. Jenis model bisnis terdapat 5. Yang pertama, ada franchise. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini adalah ketika ada seseorang yang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran yang terkenal menggunakan metode ini adalah restoran KFC. Yang kedua, ada marketplace. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web atau aplikasi. Ketiga, ada dropship. Dropship dinilai keuntungannya relatif kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat, ada subscription. Bisnis model ini menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Era digital saat ini, sudah banyak bisnis yang menerapkan model seperti ini. Di antaranya adalah Netflix, Spotify, Joox, dan YouTube, dan lain-lainnya juga. Yang kelima, ada manufaktur. Dalam model bisnis ini, biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah produk dan menjualnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Saat melakukan penjualan, manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Kemudian ada model bisnis Canva. Model bisnis Canva adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya sangat cepat. Keunggulan BMC adalah kemudahannya untuk diubah-ubah model bisnis dengan cepat dan melihat implikasi perubahan suatu elemen pada elemen bisnis yang lain. BMC juga menyajikan model bisnis yang mengakomodasi ide-ide kreatif dan inovatif yang berasal dari banyak individu dengan bekerja sama dan kemudahan untuk memadukannya. Lalu, terdapat 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, ada customer segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan yang dimana akan menjadi target bisnis. Yang kedua, ada value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Yang ketiga, ada channel. Channel merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis.
Yang keempat, ada revenue streams. Revenue streams ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kelima, ada key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, ada customer relationship. Maaf, yang keenam ada customer relationship. Dalam hal ini, pelanggan sangat krusial dalam sebuah bisnis, terutama pelanggan setia atau loyal. Untuk itu, perlu mendapatkan pelanggan yang loyal. Maka perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggan secara intens. Yang ketujuh, ada key activities. Key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Yang kedelapan ada key partnership. Key partnership adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang akan dibutuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value kepada pelanggan. Yang terakhir, yang kesembilan ada cost structure. Elemen terakhir ini tidak kalah pentingnya dengan elemen lainnya, yaitu struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Dalam mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan dapat meminimalkan risiko kerugian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CMK3. Ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep era ekonomi baru yang menopang utamanya adalah informasi dan kreativitas di mana ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia yang merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan tersebut boleh dikatakan sebagai dampak dari struktur perekonomian dunia yang tengah mengalami gelombang transformasi teknologi dengan laju yang cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya berbasis sumber daya alam diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Dari era genetik dan ekstraksi ke era manufaktur dan jasa informasi, serta perkembangan terakhir masuk ke era ekonomi kreatif. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Menurut buku ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang ditulis oleh Sopanah, ada 6 ciri-ciri ekonomi kreatif. Yaitu yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual akan menghasilkan berbagai kreativitas, keahlian seperti talenta. Maka dari itu, kreasi intelektual memiliki nilai jual yang tinggi dan perlu ditingkatkan dalam menjalani ekonomi kreatif. Yang kedua, mudah tergantikan. Pada dasarnya, berbagai produk yang dihasilkan suatu perusahaan memiliki siklus produk yang cukup singkat. Hal tersebut dikarenakan karena produk mudah ditiru sehingga cepat digantikan. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi perlu terus dikembangkan. Yang ketiga, ada penyediaan produk secara langsung dan tidak langsung. Produk kreatif yang telah dihasilkan bisa dipasarkan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Yang keempat, memerlukan kerjasama. Dalam menjalankan industri kreatif, diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang bersangkutan dengan suatu ekonomi kreatif tertentu. Salah satunya diperlukan kerjasama antara pengusaha dan pemerintah untuk mengatur kebijakan. Yang kelima, berbasis pada ide. Dalam ekonomi kreatif, ide kreatif dan inovatif akan selalu diperlukan untuk melakukan pengembangan. Oleh karena itu, penciptaan produk baru akan selalu berdasar pada ide baru. Yang keenam, tidak terbatas. Penciptaan produk baru tentu tidak akan ada habisnya. Bahkan, produk yang diciptakan diharapkan bisa diterima oleh pasar dan dapat digunakan secara tidak terbatas. Selanjutnya, ada manfaat ekonomi kreatif. Kehadiran ekonomi kreatif tentu diharapkan untuk membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, berikut adalah beberapa manfaat ekonomi kreatif bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif sekaligus inovatif. Yang keempat, menciptakan kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Kreativitas dalam bisnis adalah bagaimana cara menerapkan kreativitas dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan agar memunculkan produk, prosedur, dan struktur baru, sekaligus meningkatkan cara kerja kita ke arah yang lebih baik. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru dan menambah atau menciptakan nilai atau manfaat baru dalam perspektif sosial ekonomi.
Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Ide adalah dasar dari inovasi, dan ide berasal dari individu yang kreatif. Maka, individu yang kreatif dapat membantu orang lain menjadi kreatif pula, sehingga ide dapat diperoleh dengan lebih banyak dan lebih baik sebagai masukan bagi proses inovasi. Kreativitas dan inovasi berada pada wilayah domain yang sama, tetapi definitif memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahapan. Kreativitas berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat untuk diimplementasikan. Kemudian, di sini ada ciri-ciri munculnya kreativitas, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, menciptakan beragam gagasan untuk memecahkan suatu masalah, terus sering mengemukakan tanggapan yang unik dan pintar, lalu berani mengambil resiko, senang mencoba hal-hal baru, dan peka terhadap keindahan dan estetika. Selanjutnya, tahapan kemunculan kreativitas yaitu melalui tahapan persiapan, tahap inkubasi, tahap pencerahan, dan tahap pembuktian. Kondisi yang dapat meningkatkan kreativitas yaitu waktu, kesempatan menyendiri, dorongan untuk kreatif, sarana eksperimentasi dan eksplorasi, rangsangan dari lingkungan, cara mendidik anak, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Tujuan adanya literasi yaitu yang pertama untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Setelah melihat tujuan literasi yang begitu baik, hal ini tentunya masyarakat akan mendapatkan berbagai manfaat darinya. Dan ada pun beberapa manfaat literasi, ialah dapat menambah pembendaharaan kata kosakata orang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru, kemampuan interpersonal seseorang yang makin baik, kemampuan memahami suatu informasi akan semakin meningkat, dan meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi ini terdapat 5. Yang pertama yaitu literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung, bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca. Yang kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga, ada literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya seperti hardware dan software. Yang kelima, ada literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuannya dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang CPMK 5. CPMK 5 terdapat strategi pemasaran. Yang pertama adalah pemasarannya. Philip Kotler dalam buku manajemen pemasaran memberikan definisi sebagai berikut. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai. Definisi pemasaran di atas berpijak pada konsep inti, yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai yang berhubungan dengan biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, serta hubungan pasar, pemasar, dan pemasaran. Yang kedua, ada fungsi keuangan dan permodalan. Keuangan merupakan bagian penting untuk membiayai aktivitas usaha atau perusahaan. Dalam masalah ini, manajer keuangan atau pengusaha dihadapkan pada persoalan utama dalam masalah keuangan seperti perencanaan uang, investasi, dan pembiayaan.
Yang ketiga ada pengenalan pasar. Pengenalan pasar adalah upaya mengetahui jumlah, karakteristik, dan sifat sebuah pasar dengan cara mengelompokkan pasar dan masa peredaran barang atau jasa. Tahap tersebut dimulai dari tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan diakhiri dengan tahap penurunan. Lalu strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di dalam suatu bisnis, ada tiga faktor yang merupakan penentu harga. Harga jual dan jasa yang meliputi produksi, pemasaran, serta konsumsi. Sehingga pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung produsen dan konsumen. Fungsi strategi pemasaran yang pertama, terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan target. Yang keempat, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang telah dilakukan. Lalu adapun tujuan dari strategi pemasaran menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Yang ketiga, dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasarkan pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang keempat, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu lainnya. Konsep strategi pemasaran terdapat 5 konsep. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Jadi, Anda perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua adalah positioning market, menentukan pola yang spesifik agar mendapatkan konsumen yang sesuai dengan bisnis bisnis yang akan dibuat. Yang ketiga ada market entry strategy, yaitu salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja. Yang keempat ada marketing mix strategy. Marketing mix strategy ini kumpulan dari banyak variabel yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen, seperti produk, price, place, promotion, participant, proses, people physical evidence, dan yang terakhir ada timing strategy. Timing strategy ini dilakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Lalu, berikut ini adalah alat promosi pemasaran, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik terdapat iklan, brosur, tagline, baliho, spanduk, dan backdrop. Sedangkan secara non-fisik ada sosial media, website, video marketing, dan direct email. Marketing planning adalah merupakan proses perencanaan pemasaran, pendekatan sistematis untuk mengembangkan tujuan pemasaran, strategi, dan taktik implementasi. Ini dapat disesuaikan dengan berbagai macam situasi dari peluncuran perusahaan baru atau area praktik, hingga reposisi perusahaan yang ada, bahkan perencanaan rutin kegiatan pengembangan bisnis baru. Lalu, manfaat dari marketing planning yaitu dapat mendorong untuk meninjau kembali kebiasaan dan asumsi lama, mengurangi risiko dengan menambahkan fakta baru, memberikan akuntabilitas lebih proaktif daripada reaktif, dan menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPM ke-6. CPM ke-6 tentang kewirausahaan dan lingkungan global. Tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan, dan gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang saling terkait. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar negara akan bergerak bebas melewati batas-batas yang ada. Sumber daya yang memiliki keunggulan lah yang dapat bertahan dalam persaingan. Dalam upaya memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, wirausahawan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional, dan yang terakhir meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak. Lalu tantangan kewirausahaan, daya saing sebagai produk ekspor Indonesia yang mengalami penurunan tajam selama krisis ekonomi dan mulai meningkat kembali sejak tahun 2003,
harus terus dipertahankan melalui keunggulan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku domestik, dan penerapan teknologi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wirausahawan Indonesia sebagai berikut. Produk-produk baru yang dilempar ke pasar oleh pesaing, perkembangan teknologi dan informasi, lalu ada perkembangan teknologi barang substitusi, berbagai penemuan baru, adaptasi teknologi yang siap pakai, strategi perkembangan teknologi nasional, daya penelitian dan pengembangan oleh perusahaan pesaing atau perusahaan-perusahaan dalam satu industri. Lalu ada siklus hidup produk, terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas yang lebih baik di bidang input, pengolahan, dan pemasaran. Serta yang terakhir, berbagai ramalan pengembangan teknologi di masa depan. Tanggung jawab sosial kewirausahaan. Beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial wirausahaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana wirausahawan harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Lalu ada tanggung jawab terhadap karyawan, dengan selalu mendengarkan usulan dan pendapat karyawan. Mereka diberikan imbalan yang sesuai dan diberikan kepercayaan penuh. Lalu ada tanggung jawab terhadap pelanggan, antara lain menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar, melindungi hak-hak konsumen. Kemudian ada tanggung jawab terhadap investor, dengan kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup menarik, seperti memaksimalkan keuntungan dan melaporkan kinerja keuangan yang akuntabel. Yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja dan menjaga situasi lingkungan yang sehat di sekitar perusahaan tersebut berada. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.